Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dan Tuhan sudah melimpahkan berkat kebaikan-Mu atas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan dan berikan pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal 81. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 81 ayat 14-17. Tertulis demikian. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini ada sekitar 20 aplikasi navigasi terbaik dan populer yang sering digunakan orang di berbagai gadgetnya. Tapi aplikasi navigasi yang ada masih berpotensi menuntun kita kepada jalan yang salah. Seperti contoh ketika saya sedang menyetir kendaraan di suatu kota, ternyata jalan yang ditunjukkan oleh aplikasi navigasi adalah jalan yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan karena ukuran jalannya sangat kecil dan memang tidak ada kendaraan lain yang lewat di situ. Ada juga aplikasi navigasi tertentu di luar 20 yang terbaik tadi yang tidak komplit, yang di dalamnya peta jalan tidak semuanya tercantum, sehingga ada banyak nama jalan yang tidak bisa dicari di situ. Dan ketika sampai di suatu titik, gambar yang ada di navigasi sama sekali kosong. Akibatnya kita tidak tahu harus kemana, kecuali menduga-duga dan bertanya. Atau cara mudahnya adalah mengganti aplikasi navigasi yang lain yang lebih lengkap. Dalam hidup ini, saudara, kita butuh tuntunan firman Tuhan sebagai navigasi untuk kehidupan kita secara rohani, agar kita tidak salah dalam melangkah dan mengambil keputusan. Ada navigasi-navigasi lain yang palsu, seolah memberikan tuntunan tapi ujungnya malah tersesat dan binasa. Kita semua harus tetap berpaut pada firman Tuhan. Jangan kepada apa yang kelihatannya seperti sesuatu yang baik, seperti firman Tuhan, padahal ternyata adalah ajaran yang tidak benar. Dalam Mazmur 81 ayat 14, kita membaca firman Tuhan berkata, sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Ayat ini berbicara kepada kita semua sebagai Israel secara rohani. Seandainya saja kita menuruti jalan yang ditunjukkan Tuhan, maka pasti kita akan mengalami berkat dan pertolongan Tuhan. Dan kita tidak akan mengalami persoalan yang berarti. Cuma masalahnya adalah kita seringkali menuruti keinginan dan hawa nafsu kita sendiri. Kita lebih mempercayai pemikiran kita, sehingga kita mengabaikan petunjuk firman Tuhan. Tuhan menyuruh kita lurus, kita malah belok ke kiri. Tuhan menyuruh kita belok kanan, kita malah terus. Intinya kita seringkali tidak dengar-dengaran, sehingga konsekuensinya kita menghadapi banyak masalah. Lalu kemudian saat kita dalam masalah, kita menyalahkan Tuhan, padahal kita sendiri yang berbuat salah dan menimbulkan akibat buruk yang membebani hidup kita. Dalam Mazmur 119 ayat 105, di situ dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita sudah tahu bahwa firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi jalan dan langkah kita, maka kita mau atau tidak mau
harus mengikuti firman Tuhan, karena itulah yang benar dan itulah yang terbaik yang membawa kita kepada kebaikan dan kehidupan dalam rencana Tuhan. Ada janji berkat dan perlindungan yang disediakan Tuhan bagi setiap orang yang mau menuruti jalan yang Ia tunjukkan. Saudara dikasih Tuhan, kalau ada di antara kita yang saat ini sedang salah jalan, sedang berada dalam masalah karena keputusan kita yang salah, yang tidak dengar-dengaran pada petunjuk firman Tuhan, masih ada kesempatan bagi kita. Kembalilah ke jalan yang benar. Ikutilah firman Tuhan. Jangan lagi coba-coba jalan yang salah, tapi tetapkanlah kaki kita, hati kita pada jalan-jalan Tuhan yang baik dan sempurna. Sekiranya kita menuruti jalan yang ditunjukkan Tuhan, sekiranya kita dengar-dengaran dan taat pada firman Tuhan, maka kehidupan kita akan senantiasa dilimpahi berkat dan perlindungan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu ada bersama dan menyertai kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengajar dan mengingatkan kami, agar kami senantiasa dengar-dengaran kepadamu, taat melakukan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang menjadi penuntun bagi langkah kami. Firman-Mu membawa kami pada kebaikan dan keindahan dari rencana Tuhan. Jamah hati kami Tuhan, dan bersihkanlah dari segala keinginan-keinginan hawa nafsu dosa, keinginan yang tidak benar dan tidak berkenan pada Tuhan, yang membuat kami melenceng dari apa yang Tuhan tunjukkan. Pimpin kami selalu ya Roh Kudus, supaya kami selalu ada dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa, agar Tuhan melawat setiap kami masing-masing secara pribadi, dimanapun kami berada saat ini. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan, kekuatan dan kesehatan yang sempurna Tuhan berikan atas setiap kami. Dan bagi yang sedang dalam masalah persoalan, kami mohon kuasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami jawaban dari Tuhan dan pertolongan-Mu yang ajaib. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.